Selamat datang kembali di Nasyasa. Apa kabar semuanya teman-teman? Aku ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah support aku, udah follow aku, udah subscribe aku. Semoga aku ke depan bisa memberikan yang lebih baik lagi ya buat kalian. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kompetensi manajerial. Ayo! Sebelum kita mulai, jangan lupa ditekan tombol subscribe. Soal pertama itu adalah soal integritas. Soalnya, di kantor Anda menemukan beberapa alat kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena takut dituduh. B. Saya memberitahu rekan lain. C. Saya selidiki siapa yang merusaknya. D. Melaporkan ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Saya sedang sibuk, nanti saya laporkan. Silahkan dijawab teman-teman. Saya ulangi. Di kantor Anda menemukan beberapa alat kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Ayo teman-teman. Oke, sudah dapat jawabannya? Mari kita bahas. Jawabannya adalah D. Melaporkan ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Kenapa? Karena kita harus memberikan contoh yang baik untuk rekan kerja kita dan bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Jawaban A tentu salah karena saya diam saja karena takut dituduh. Sedangkan jawaban B juga salah. Kenapa? Karena memberitahu rekan lain. Jawaban A dan B itu hanya memperbaiki alat tersebut, sedangkan alat tersebut harus segera diperbaiki. Untuk jawaban C juga salah karena bukan kompetensi Anda untuk mencari siapa pelakunya. Dan untuk jawaban E itu hanya menunda waktu karena sesuatu yang telah rusak di kantor harus segera kita perbaiki. Kalau tidak bisa kita perbaiki, kita harus melaporkan ke bagian teknisi atau peralatan untuk diperbaiki segera agar pekerjaan tidak tertunda. Soal berikutnya, kerjasama. Suatu hari di daerah Anda diadakan musyawarah untuk menentukan hari kerja bakti membersihkan jalan. Anda yang usul hari Minggu, dan ada yang usul di hari Sabtu. Akan tetapi usulan Anda ditolak. Sikap Anda: A. Tetap teguh pendirian melaksanakan kerja bakti pada hari Sabtu. B. Meminta maaf tidak bisa ikut gotong royong. C. Mengikuti setelah acara keluarga. D. Menunda acara keluarga dan mengikuti kerja bakti. E. Ikut acara keluarga karena hari kerja bakti bisa kapan saja. Silakan dijawab teman-teman. Diulangi soalnya. Suatu hari di daerah Anda diadakan musyawarah untuk menentukan hari kerja bakti membersihkan jalan. Anda yang usul hari Minggu dan ada yang usul di hari Sabtu. Akan tetapi usulan Anda ditolak. Sikap Anda adalah: Oke, apakah sudah dapat jawabannya? Jadi, jawabannya adalah D. Menunda acara keluarga dan mengikuti kerja bakti. Kenapa? Karena berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas atau bagiannya, dan mendukung keputusan tim. Karena ini merupakan soal kerjasama, jadi harus memilih jawaban yang berhubungan langsung dengan kerjasama. Soal ketiga tentang komunikasi. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang Anda akan lakukan adalah: saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang Anda lakukan adalah: A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu dan memarahinya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang. D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. E.
meminta pertimbangan teman dekat saya. Silahkan dijawab teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya adalah D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Kenapa? Karena berkomunikasi secara asertif, terampil, berkomunikasi lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, atau kompleks. Di sini, di dalam soal, dikatakan kita dituduh dan dimarahi, sedangkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maka tugas kita adalah melakukan komunikasi dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Jawaban A salah karena komunikasinya tidak asertif. Di sini kan seharusnya kita langsung saja menjelaskan kepada atasan, tidak perlu untuk menjawab isu-isu negatif dari orang lain karena akan menyebabkan situasi yang tidak kondusif. B juga, karena di sini kita berusaha mencari dan memarahinya. Itu bukan solusi yang bagus karena hanya akan menimbulkan permusuhan. Dan jawaban C, saya biarkannya saja karena nanti juga akan hilang. Jawaban C juga tidak benar ya teman-teman, karena membiarkannya saja nanti yang ada fitnah tersebut akan divalidasikan oleh atasan. Itu adalah kesalahan kita. Jika itu bukan kesalahan kita, kenapa tidak kita untuk menjelaskannya? Jawaban E bisa saja benar, tapi ini bukan jawaban prioritas karena meminta pertimbangan teman dekat saya. Belum tentu pertimbangannya itu adalah benar. Soal berikutnya tentang orientasi pada hasil. Rina dan ketiga rekannya diberi tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sudah bisa mengumpulkan pekerjaan itu. Namun, ternyata ketiga rekannya yang lain belum menyelesaikan tugasnya, sehingga Rina ragu untuk mengumpulkan tugas. Apa yang harus Rina lakukan? A. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung dengan yang lain. B. Lebih baik menunggu rekan kerja lain biar setia kawan. C. Menunggu rekan kerja lain, baru menyerahkan pekerjaan agar terlihat kompak. D. Segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum menyelesaikan pekerjaannya. E. Menunggu rekan kerja karena jika mereka tidak selesai, juga tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut. Silahkan dijawab teman-teman. Jadi teman-teman, jika ingin menjawab soal manajerial, kalian harus lihat dulu soalnya. Ini soal termasuk kategori apa? Apakah kategori orientasi pada hasil? Apakah tentang pelayanan publik? Atau tentang pengelolaan perubahan? Atau tentang pengambilan keputusan? Biar mudah untuk mengambil jawaban yang benar. Jadi jawabannya adalah A. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung dengan yang lain. Makanya tadi saya mengatakan untuk membaca soal terlebih dahulu dan mengkategorikan soal tersebut. Soal di atas itu kategorinya orientasi pada hasil. Jadi apabila ada teman yang terlambat, kita tetap harus berorientasi pada hasil. Jadi jawaban A adalah jawaban yang sempurna. Karena segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung dengan yang lain. Di sini itu prinsipnya menyelesaikan tugas dengan tuntas, dapat diandalkan. Ayo kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya tentang pelayanan publik. Agus bekerja pada posisi sebagai penjaga yang mengatur antrian pendaftaran, sistem pendaftaran rumah sakit dengan menggunakan komputer. Lalu, ada ibu-ibu membawa anak 5 tahun ikut antrian di antrian yang penuh sesak dan terlihat kebingungan membawa kartu pendaftaran. Apa yang akan dilakukan oleh Agus? A. Menyuruh ke bagian informasi agar dapat diajarkan cara mendaftar secara digital. B. Mengeluarkan ibu itu dari antrian dan mengajarkan cara mendaftarkan secara digital. C. Menunjukkan meja bagian informasi jika kesulitan mendaftarkan anaknya. D.
membantunya dan mengajarkannya aplikasi tersebut dan memanggil teman lain menggunakan alat telekomunikasi untuk menggantikan tugasnya menjaga antrian. Memanggil teman Anda dengan telekomunikasi untuk mengganti mengatur antrian, sementara Anda mengajarkan ke ibu tentang pendaftaran tersebut. Ayo dijawab teman-teman. 1, 2, 3. Jawabannya adalah D. Membantunya dan mengajarkannya aplikasi tersebut dan memanggil teman lain menggunakan alat telekomunikasi untuk menggantikan tugasnya menjaga antrian. Kenapa D? Sebenarnya D dan E hampir sama, cuman di sini lebih perfect aja karena di sini sudah membantu dan mengajarkannya, dan juga si Agus ini menghubungi temannya untuk menggantikan tugas si Agus menjaga antrian. Kalau gak dijaga antriannya, nanti antriannya bisa kacau balau gitu. Prinsipnya itu mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, dan tidak terpengaruh. Terpengaruh oleh apa? Oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik. Soal berikutnya, soal tentang pengembangan diri dan orang lain. Ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan. Ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. B. Memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan pengetahuan luas. C. Berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar. D. Bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. E. Mengikuti saja suratan takdir. Jadi untuk jawaban ini, prinsipnya itu meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, seperti instruksi, penjelasan, dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi, menurut teman-teman, jawaban di atas ada di huruf apa? Ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan? Jawabannya adalah A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Soal berikutnya, tentang pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, saya menyukai A. Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. B. Mengambil alih proses pengambilan keputusan. C. Mengusahakan agar pendapat saya diterima. D. Menciptakan suasana agar orang tidak berani mengungkapkan pendapatnya. E. Mempercayakan keputusan kepada kelompok. Jadi, prinsip di sini adalah proaktif beradaptasi dan mengikuti perubahan. Menurut teman-teman, jawabannya ada di nomor berapa? Dalam proses pengambilan keputusan, saya menyukai. Jawabannya silahkan di typing di bawah ya teman-teman, nanti akan saya respon. Sekian, terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe ya.